Para mahasiswa dimanapun saudara berada, kita saat ini memasuki pembahasan bab 5. Setelah minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab 4 yang membahas tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa setelah kita memahami tentang sejarah latar belakang serta kehidupan tokoh pendiri agama, lalu kita mempelajari dasar-dasar ajaran utama tiap-tiap agama yang ada, maka kita sudah memiliki pemahaman tentang iman menurut agama masing-masing. Untuk itu pada bab yang kelima ini, saya ingin membahas yang berkaitan dengan agama, iman, dan kebudayaan. Ini penting karena kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kebudayaan. Untuk itu di dalam pembahasan bab yang kelima ini kita akan membahas beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan kita secara praktis. Yang pertama, saya ingin membahas masalah kebudayaan. Untuk itu mari kita ikuti terus pembahasan yang membahas tentang agama, iman, dan kebudayaan. Saudara yang dikasihi, bahwa tujuan daripada pembelajaran kita pada materi perkuliahan yang ke-11 ini yaitu agar mahasiswa mengerti dan memahami arti kebudayaan serta dapat mengidentifikasi ciri-ciri kebudayaan agar kita dapat menjelaskan pandangan agama kita masing-masing, baik itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu maupun Konghucu, untuk menyikapi kebudayaan di mana kita hidup dan kita berada, sehingga kita harus memiliki dasar pandangan dari ajaran agama kita untuk kita bisa menyikapi budaya secara benar. Untuk itu kita perlu memahami tentang apa itu budaya. Kebudayaan adalah prestasi atau hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam alam ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, kebudayaan adalah prestasi atau hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam alam ini. Yaitu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berprestasi, berkarya, dan ini merupakan sikap hakiki yang hanya ada pada manusia, tidak ada dalam diri binatang atau hewan, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna, dengan baik adanya. Dan di dalam agama Kristen itu lebih jelas lagi bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu sejak penciptaan manusia diberikan mandat yaitu amanat kebudayaan. Tetapi manusia yang telah diberikan mandat kebudayaan oleh Tuhan gagal, karena dijelaskan baik itu di agama Kristen, Islam, manusia telah jatuh ke dalam dosa dalam peristiwa Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat atau buah koldi, sehingga manusia dibuang dari Taman Eden ke bumi ini. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia setelah itu? Manusia berusaha untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya dengan budaya, baik itu melalui agama, ilmu, teknologi, seks, hiburan, harta, kesalehan, kedudukan tinggi, dan lain-lain. Jadi kebudayaan yang ada itu coba diisi oleh manusia dengan bentuk-bentuk agama, ilmu, teknologi, seks, hiburan, harta, kesalehan, kedudukan tinggi, dan lain-lain, saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa. Namun kebudayaan manusia tidak akan pernah dapat memulihkan keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Pemulihan keadaan manusia dan kebudayaannya terjadi ketika manusia dapat memahami tujuan hidupnya. Artinya ketika manusia
dapat benar-benar mengerti akan tujuan Tuhan, maka manusia baru menemukan mengenai kebudayaan. Karena tanpa itu manusia terus dia akan mencoba mengisi kebudayaan dengan akal budinya, dengan caranya sendiri. Nah, sekarang kita memahami dulu tentang apa itu definisi kebudayaan. Apa itu definisi budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Definisi budaya yaitu budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis, ya. Jadi pengertian definisi budaya itu sangat luas sekali, seperti yang didefinisikan di dalam definisi kita. Pengertian budaya itu sendiri, ya, menurut beberapa ahli, ya, seperti Melville J. Herkovitz mengatakan bahwa budaya itu memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Itu menurut Melville J. Herkovitz. Lalu menurut Andreas Epping, ya, bahwa kebudayaan itu mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Ditambahkan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dan menurut pandangan yang ketiga, yaitu dari Edward Burnett Tyler, yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, dari Indonesia yang sangat terkenal sebagai budayawan atau ahli budaya, yaitu Profesor Selo Soemardjan. Profesor Selo Soemardjan mengatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang ada di Indonesia, kita pegang pernyataan dari Profesor Selo Soemardjan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, saudara, bahwa kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville Herkovitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapatan itu adalah cultural determinism, ya. Jadi mereka mencetuskan apa yang disebut dengan cultural determinism. Ciri-ciri kebudayaan, ya, ada beberapa ciri kebudayaan. Pertama, kebudayaan itu bersifat historis. Artinya manusia membuat sejarah yang bergerak dinamis dan selalu maju, yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu yang kedua, budaya itu bersifat geografis. Kebudayaan manusia tidak selalu berjalan seragam, ada yang berkembang pesat dan ada yang lamban. Dan ada pula yang mandek, stagnan, yang nyaris berhenti kemajuannya dalam interaksi dengan lingkungan. Kebudayaan kemudian berkembang pada komunitas tertentu dan lalu meluas dalam kesukuan, kebangsaan, ras, dan kemudian kebudayaan itu meluas dan mencakup wilayah regional dan makin meluas dengan belahan bumi. Puncaknya adalah kebudayaan kosmo, duniawi dalam era informasi di mana terjadi saling melebur dan berinteraksi kebudayaan-kebudayaan. Nah, kalau sekarang kita bandingkan, di dunia ini ada 5 benua, ya, benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Kalau kita melihat kebudayaan atau peradaban yang paling maju di awal-awal, ya, siapa yang tidak kenal dengan Mesir, ya, dengan Mesir
yang begitu maju pada abad-abad sebelum Masehi, ya. Tetapi di dalam perkembangan, ya, memasuki abad di mana manusia mulai masuk kepada tahun Masehi, maka kita sama-sama setuju bahwa kebudayaan yang paling berkembang yaitu di Eropa, ya. Eropa budaya berkembang khususnya setelah masa Renaissance, sehingga Eropa begitu maju, dan Mesir yang ada di Afrika, ya, itu mulai tertinggal, dan lalu diikuti dengan budaya Barat, lalu setelah itu budaya di Asia, dan selanjutnya budaya Afrika, ya. Jadi perkembangan budaya itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mandek, ya, dan itu bisa kita lihat dalam perkembangan pada masa kini. Nah, budaya bersifat geografis, saudara, ya, tadi itu budaya bersifat geografis. Nah, sekarang yang ketiga, bahwa budaya itu bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu. Dalam perjalanan kebudayaan, manusia selalu berusaha melampaui batas keterbatasannya. Disinilah manusia terbentur pada nilai-nilai yang mana seberapa jauh nilai itu bisa dikembangkan sampai batas mana. Jadi setiap daerah mempunyai nilai masing-masing, ya, dan itu berbeda-beda. Belum tentu budaya yang ada di Batak itu sama dengan budaya yang ada di Jawa misalnya, ya. Bagi orang Batak misalnya, kalau kita datang bertamu, itu ketika disediakan minuman, maka minuman entah itu teh, kopi atau susu harus diminum habis sehingga tuan rumah begitu senang. Tetapi dalam budaya Jawa berbeda. Kita kalau minum habis itu dianggap kita kurang baik, ya. Artinya menunjukkan bahwa kita ini sangat kekurangan begitu. Kalau orang Jawa bilang saru, seperti itu. Jadi ini satu hal yang kecil tapi berbeda, di mana satu yang di dalam budaya Batak, kalau kita disuguh minuman kita harus habis, tetapi kalau di dalam budaya Jawa kita harus sisakan 1/4 minimal, ya. Itu sangat baik supaya kita kelihatan sopan seperti itu. Itu berbeda, cara pandang berbeda, saudara, ya. Nah, karena nilai. Lalu yang keempat, ini yang penting, yaitu hubungan antara agama, iman terhadap kebudayaan. Nah, ini substansi yang perlu kita pahami. Setiap agama, setiap iman punya cara pandang sendiri tentang kebudayaannya. Saya tidak ingin saudara-saudara memiliki satu perspektif, ya. Untuk itu saya ingin membawa perspektif saya sebagai cara pandang secara Kristen. Mungkin di dalam agama Islam, Hindu, Buddha atau Konghucu punya perspektif yang lain. Tetapi inilah perspektif yang diyakini menurut cara pandang kekristenan. Saya berharap bahwa teman-teman yang dari Muslim, dari Hindu atau Buddha bisa memberikan perspektifnya, ya. Untuk itu saya berharap saudara bisa memberikan masukan dan kontribusi, ya, untuk bagaimana perspektif saudara. Ini perspektif yang saya ambil berdasarkan keyakinan kekristenan, khususnya melalui Alkitab. Nah, di sini ada 5 macam sikap, ya, umat beragama dalam hal ini kekristenan terhadap kebudayaan, yakni, ya, bahwa satu, antagonis atau oposisi. Sikap antagonis atau oposisi yang terhadap kebudayaan ialah sikap yang melihat pertentangan yang tidak terdamaikan antara agama dan kebudayaan, sebab akibatnya sikap ini menolak dan menyingkirkan kebudayaan pada semua ungkapannya. Jadi ada keyakinan bahwa budaya itu tidak boleh melampaui agama, ya, sehingga budaya harus di bawah agama. Nah, ini kadang-kadang menciptakan
konflik, sehingga ada sikap tertentu yang membuat orang sedikit agak antipati dengan budaya. Ini salah satu sikap, ya. Ini salah satu sikap. Masih ada sikap yang lain. Yang sikap yang kedua yaitu masih sikap yang pertama, bahwa agama dan umat beriman memang harus berkata tidak atau menolak ungkapan kebudayaan tertentu, yakni kebudayaan yang menghina Tuhan, menyembah berhala, yang merusak kemanusiaan. Nah, saya kira semua agama pasti ya itu setuju dengan pandangan antagonis atau oposisi, ya, karena tiga hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran agama, ya, menghina Tuhan, menyembah berhala, atau merusak kemanusiaan. Pandangan yang kedua yaitu apa yang disebut dengan akomodasi atau persetujuan. Kebalikan dari sikap antagonis adalah mengakomodasi, menyetujui atau menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Terjadilah sinkretisme, salah satu sikap demikian ditujukan untuk membawa orang pada cara berpikir, cara hidup, dan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain sedemikian rupa sehingga seolah-olah semua agama sama saja, ya. Nah, sikap sinkretisme ini kadang-kadang bersikap negatif karena mencampur adukan antara iman dengan kebudayaan, sehingga iman tidak bisa menjadi terang bagi kebudayaan yang masih mengakomodasi unsur-unsur klinik atau unsur-unsur mistik, ya. Padahal tujuan daripada agama supaya menerangi kebudayaan, bukan kebudayaan mempengaruhi agama sehingga identitas iman itu tidak jelas. Nah, sinkretisme ini bahaya karena mencampur adukan antara iman dan agama. Di Indonesia begitu sangat banyak, ya, sehingga muncul keyakinan atau dia percaya kepada agama tertentu, tetapi prakteknya yaitu masih praktek agama-agama animis, dan ini banyak sekali, dan itu yang disebut dengan akomodasi atau persetujuan yang disebut dengan sinkretisme. Ini efeknya kurang baik, ya, bagi kehidupan iman maupun dalam kehidupan spiritual. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan dominasi atau sintesis. Dalam gereja yang mendasari ajarannya pada teologi, ya, seperti Thomas Aquinas yang menganggap bahwa sekalipun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuahkan citra ilahi merosot, pada dasarnya manusia tidak jatuh total. Manusia masih memiliki kehendak bebas yang mandiri, ya. Jadi walaupun manusia berdosa, tetapi manusia memiliki hati nurani, sehingga dia masih memiliki unsur-unsur kebenaran, di mana tidak semuanya, ya, budaya itu bisa disikapi dengan negatif. Ada yang positif, ya, banyak yang positif, ya, bahkan untuk membawa manusia lebih beradab, ya, berperilaku tata krama, sopan santun, ya. Itu karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak rusak total, tetapi masih ada benih-benih kebenaran, benih-benih ilahi yang membuat manusia berbudaya, ya. Dia bisa bersikap sopan santun, dia bisa tata krama, beretiket. Nah, itu salah satunya, ya, hasil dari budaya yang disebut dengan dominasi atau sintesis. Dan itulah sebabnya dalam menghadapi kebudayaan kafir, sekalipun umat biasa melakukan akomodasi secara penuh dan menjadikan kebudayaan kafir itu sebagai bagian iman, namun kebudayaan itu disempurnakan dan disucikan oleh sakramen yang menjadi anugerah ilahi. Jadi walaupun latar belakang budaya itu mengandung unsur-unsur yang sifatnya negatif, tetapi karena manusia dia mengerti kebenaran, akhirnya dia mencoba untuk diakomodasikan dan diambil unsur-unsur yang positif, yang negatif dia buang, ya, tidak dimasukkan. Dan itu bisa dilakukan khususnya contohnya di gereja-gereja Katolik, ya, seperti itu. 4. Dualisme atau pengutupan. Yang dimaksud dengan sikap dualisme atau pengutupan terhadap kebudayaan ialah
di sini, yaitu pendirian yang hendak memisahkan iman dari kebudayaan, ya, terhadap pada kehidupan kaum beriman, kepercayaan kepada karya Allah, namun manusia tetap berdiri di dalam kebudayaan kafir. Peran Tuhan yang mengubah hati manusia berdosa menjadi manusia yang hidup di dalam iman tidak lagi berarti menghadapi kebudayaan, ya. Nah, di sini bagaimana manusia yang beriman tidak berdaya oleh karena manusia tersebut dia tenggelam di dalam kebudayaan, sehingga dia tidak bisa memunculkan kebudayaan yang benar-benar menjadi kebudayaan yang seperti diakomodasi di pembahasan sebelumnya, ya. Yang dikatakan di sini bahwa dia tetap mempertahankan kebudayaan kafir sekalipun dia sudah beragama, seperti itu. Contohnya banyak, ya, bagaimana praktek-praktek kegelapan, kuasa gelap itu dilegalkan di dalam kehidupan agama sehingga tidak ada larangan. Nah, ini yang seperti itu yang tidak boleh, saudara. Yang kelima yaitu pengudusan atau pertobatan. Sikap pengudusan adalah sikap yang tidak menolak namun tidak juga menerima, tetapi sikap keyakinan yang teguh bahwa kejahatan manusia dalam dosa tidak menghilangkan kasih Allah atas manusia. Manusia dapat menerima kebudayaan selama hasil itu memuliakan Allah, tidak menyembah berhala, mengasihi sama dan kemanusiaan. Ya, sebaliknya bila kebudayaan itu memenuhi salah satu atau keempat sikap budaya yang salah satu itu, umat beriman harus menggunakan firman Tuhan untuk menguduskan kebudayaan itu sehingga terjadi transformasi budaya ke arah budaya yang memuliakan Allah. Jadi, saudara, dalam pandangan ini, ya, kalau saya katakan ada tiga, ya, yaitu yang disebut dengan culture, above culture, in culture, between culture, ya. Pandangan yang kelima ini yaitu sikap kita, yaitu above culture, bahwa budaya, bahwa iman itu harus di atas budaya, bukan between culture atau in culture, ya. Ini pandangan yang kelima. Saya kira pandangan yang kelima ini yang paling sehat di dalam kita menyikapi budaya, bahwa budaya itu tidak kita di antara budaya atau kita di dalam budaya, tetapi yang betul adalah iman dan agama harus di atas budaya, ya. Above, in, between, kita harus above, ya. Religion above culture, atas budaya. Nah, pandangan agama khususnya yang terakhir ini penting, saudara, ya. Ini adalah pandangan yang saya katakan dari perspektif agama Kristen. Saya berharap dari rekan-rekan agama Muslim, Buddha atau Hindu atau Konghucu bisa memberikan tanggapan atau memberikan masukan bagaimana, ya, pandangan agama saudara terhadap budaya. Ini pandangan agama Kristen. Nah, dalam agama Kristen dikatakan kemudian dilihat dari beberapa aspek, ya, yaitu bahwa tugas manusia dan kebudayaan, dan itu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 yang dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Ya, ini tertulis dalam Alkitab atau Bible. Kata taklukan dalam bahasa Ibrani diambil dari kata kabash. Istilah ini dipakai sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti menundukkan lawan atau menaklukkan musuh. Untuk menundukkan dan membutuhkan kekuatan, implikasi yang harus diberikan jika hanya sampai di sini ialah tindakan senang-wenang manusia terhadap alam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi kata kabas, menaklukkan, itu bukan tindakan sewenang-wenang, tapi mengelola dan memelihara maksudnya. Kebudayaan yang dinyatakan, ya, tujuan kebudayaan yaitu kebudayaan yang dinyatakan dalam Alkitab pada mulanya dan seharusnya bertujuan untuk memuliakan Allah, ya, secara vertikal.
Apakah semua manifestasi kebudayaan di semua aktivitas manusia digunakan untuk memuliakan Allah? Apakah seni suara, musik, lukis, ukir, arsitektur, teknik, ilmu, pengetahuan, dan semua manifestasi kebudayaan pada masa kini tertuju untuk memuliakan Allah? Jadi di dalam iman Kristen, keyakinan Kristen, bahwa semua budaya, ya, hasil budaya, apakah itu seni suara, musik, lukis, ukir, arsitektur, teknik, ilmu pengetahuan, itu semua diperbolehkan asal itu semua memuliakan Tuhan, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam keyakinan iman Kristen, ya. Atau segala kemampuan dikerahkan untuk mendirikan, ya, menara Babel, bukan untuk Tuhan tetapi untuk kebanggaan dari manusia, ya, kesombongan. Bukan seperti itu, ya, sebaliknya, bahwa semua hasil karya seni itu bukan untuk kesombongan, kebanggaan, ya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Di sini digunakan istilah menara Babel, yaitu sombong, ya, untuk kebanggaan diri. Tujuan selanjutnya untuk meningkatkan kehidupan manusia secara horizontal, ya, hal yang tidak dapat dipungkir bahwa kebudayaan yang diberikan Allah untuk meningkatkan, mempermudah manusia untuk melaksanakan pekerjaannya, ya. Nah, lalu bagian C, kuasa dosa dan iblis dalam kebudayaan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kebudayaan telah menjadi bagian integral keberdosaan manusia. Manusia yang mengelola kebudayaan adalah manusia yang berdosa, maka kebudayaan pun ikut jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia dapat mengarahkan kebudayaan itu bukan untuk memuliakan Allah. Manusia dapat menciptakan kebudayaan untuk menjadikan hasil kebudayaan sebagai berhala, misalnya uang, ya. Dalam kenyataan, tidak sedikit orang yang menganggap uang adalah segala-galanya. Mereka melakukan dan menghalalkan segala cara dan mendapatkan uang. Uang sudah menggantikan Tuhan bagi dirinya, ya. Di dalam Alkitab 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, ya. Nah, ini pandangan Kristen. Saya minta rekan-rekan yang beragama Muslim, beragama Buddha, Hindu maupun Konghucu, saudara, saya kasih tugas. Ini tugas terakhir, ya, tugas terakhir untuk semester ini, untuk saya masukkan ke dalam nilai harian di si akad, ya. Setelah itu tidak ada tugas lagi, karena pada pertemuan ke-15 saudara akan ujian akhir semester. Saudara coba berikan sudut pandang kebudayaan menurut keyakinan dan kepercayaan yang saudara anut. Misalnya para mahasiswa beragama Islam, saudara coba berikan sudut pandang, ya, bagaimana tanggapan agama Islam mengenai kebudayaan. Begitu pula agama Hindu maupun agama Buddha maupun Konghucu. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang beragama Kristen, saudara sudah tahu pandangan secara Kristen, tetapi saudara ada tugas yang lain, ya. Tugas yang lain yaitu saudara melihat materi perkuliahan yang ke-10, yaitu mengenai sejarah gereja dan reformasi, ya. Saudara buat 2 halaman bagaimana sikap saudara, ya, di dalam menyikapi satu adanya banyak gereja, ya, yang muncul pada masa kini, ya. Banyaknya gereja pada masa kini, ya. Apa sikap saudara, ya? Apakah saudara bersikap menolak atau menerima? Kalau saudara menolak, berikan alasan. Kalau menerima, saudara berikan alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang saudara dapat, ya, dari pelajaran mengenai reformasi. Kita tahu reformasi itu ada 4, yaitu sola gratia, sola scriptura, sola fide, dan sola Christos. Ya, apa yang saudara dapat dari pelajaran reformasi? Jadi ada 2 tugas yang berbeda, ya, karena rekan-rekan agama Kristen sudah memahami
penjelasan saya tentang sudut pandang budaya, jadi saya kasih tugas yang lain. Saya tunggu minggu depan, saudara, tugas saudara bisa kirim ke email saya yang di Yahoo, wasis_suseno@yahoo.com ya. Saudara bisa kirim tugas saudara minggu depan. Saya tunggu. Ini tugas terakhir untuk semester ini ya. Setelah itu tidak ada tugas lagi, saudara langsung menghadapi ujian akhir semester. Karena saya ingin mengumpulkan semua tugas-tugas harian, lalu saya input ke si akad. Setelah ujian tengah semester saya sudah input, saya akan input ujian untuk tugas harian. Kiranya sampai di sini pertemuan kita ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang ke-12. Terima kasih.